Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan negara sekutu Amerika Serikat di Asia dan Eropa mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang menang dalam pemilihan presiden Amerika tahun ini. Tapi negara-negara ini juga khawatir mengenai dampak kebijakan luar negeri America First bagi negara dan kawasan mereka. Dalam masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Donald Trump mencampurkan diplomasi dengan ancaman tingkat tinggi saat ia mengejar kebijakan luar negeri yang tidak dapat diprediksi. Dengan Trump akan kembali ke Gedung Putih, sekutu dan mitra AS di Asia mencoba mencari tahu apa arti America First atau utamakan Amerika putaran kedua bagi mereka. Presiden Korea Selatan optimistis, ia dan Trump akan membangun postur keamanan yang sempurna. 아시아 태평양 또 글로벌 지역에서 이런 한미 동맹을 바탕으로 해서 강력한 그 연대와 파트너십을 갖자고 하는 얘기도 나왔고요. Banyak orang di Korea Selatan khawatir Trump dapat mencapai kesepakatan dengan Korea Utara, mungkin tanpa berkonsultasi dengan Korea Selatan. Trump juga terus mendorong Korea Selatan untuk membayar lebih banyak untuk penempatan pasukan Amerika di sana. Membuat banyak orang mempertanyakan berapa besar komitmen Washington terhadap pertahanan Korea Selatan. Sementara di Timur Tengah, Trump akan menghadapi eskalasi Israel-Gaza yang kini telah meluas ke Lebanon. Dan di Eropa, Trump akan menghadapi invasi Rusia ke Ukraina. Di Hungaria, sekitar 50 pemimpin bertemu dalam puncak komunitas politik Eropa yang dibentuk setelah invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Prancis mengatakan Eropa harus membela dirinya sendiri saat bersiap untuk kepresidenan Trump berikutnya di Amerika Serikat. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question c'est est-ce que nous on est prêt à défendre l'intérêt des Européens. Pada masa kampanye, Trump mengatakan dia akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina pada hari pertama, meskipun dia tidak mengatakan caranya. Analis mengatakan Ukraina takut dipaksa ke dalam kesepakatan damai yang tidak menguntungkan. Sementara Trump juga pernah mewacanakan keluarnya AS dari NATO. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Beralih ke musim gugur di Amerika Serikat yang juga menandai migrasi ratusan juta burung dari kawasan utara yang dingin ke kawasan selatan yang lebih hangat. Tapi banyak burung terluka atau mati karena bertabrakan dengan gedung-gedung tinggi, dan sejumlah warga di Chicago berupaya menyelamatkan burung-burung tersebut. Burung pipit putih ini tampak linglung dan kebingungan. Kemungkinan besar ia adalah korban tabrakan jendela yang ditemukan dalam keadaan syok di trotoar pusat kota Chicago. Setiap musim gugur mulai bulan September, kelompok-kelompok konservasi di Chicago menemukan ratusan burung di jalanan kota, terbunuh atau terluka setelah menabrak gedung-gedung. Of the birds that we recover, about 70% of them are dead and about 30% of them are injured. Banyak burung lahir dan besar di kawasan jarang penduduk di Kanada. Mereka tidak terbiasa melihat gedung seperti di Chicago, apalagi menghindarinya ketika terbang. And it looks like the sky or the trees that are reflected, and they think that's a real thing they can fly towards. Salah satu bangunan yang banyak memakan korban adalah gedung pertemuan di tepi danau kota. Pada musim gugur tahun lalu, sekitar 1.000 burung yang sedang bermigrasi mati dalam satu malam setelah menabrak gedung tersebut. And I knew there'd been a big movement, and I thought, oh, McCormick Place will have killed a lot of birds, and I was thinking maybe 100. And when I came in, every surface in the prep lab was covered with dead birds. Pada musim gugur tahun ini, gedung tersebut memasang kaca film baru untuk membantu burung melihat. We don't have a lot of data, it just has started this fall, but at this point it looks like it's made a huge difference. Sementara burung-burung yang terluka dibawa ke pusat rehabilitasi satwa setempat untuk dirawat. Pada puncak migrasi, pusat rehabilitasi ini bisa menerima 200 ekor burung. Meski burung-burung tersebut tampak syok, seringkali luka-luka yang dialami bersifat ringan dan cepat dipulihkan.
Fractures heal very, very quickly in these guys. For shoulder fractures, they tend to heal very well, even if they're small or large birds. Soft tissue trauma generally heals pretty well. Berkat kerja keras para sukarelawan yang menyisir jalanan, pemilik gedung yang merenovasi bangunan, dan keterampilan staf dokter hewan, banyak burung yang dapat kesempatan kedua untuk melanjutkan migrasinya. Dari Chicago, Illinois, demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Morina Amalia, warga diaspora Indonesia yang mendirikan sanggar tari Spotlight Academy untuk melatih tari tradisional Indonesia kepada anak-anak dan remaja diaspora Indonesia. Misinya adalah memperkenalkan Indonesia melalui beragam tari, dan belum lama ini mereka tampil membawakan tari Kalimantan di negara bagian Virginia. Kayak model jaipong, kita agak susah bilang ke anak-anak yang centil ya, karena to translate that to English, there is no such word centil gitu kan. Bahasa mungkin menjadi salah satu kendala mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada anak-anak generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika. Tapi ini tak menyurutkan niat Morina Amalia untuk memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Karena saya tuh lebih kalau ngajarin nari nggak cuma asal apal gitu loh. Saya pengen mereka juga belajar sejarah di balik tarian itu. Setiap daerah itu kan mereka punya technical tari itu beda-beda. Kayak tangannya, gestur badannya, ekspresi mukanya, itu semua tuh beda-beda. Jadi itu juga kita ajarin. Jadi ini tarian ini menceritakan tentang apa gitu loh. Morin merintis Spotlight Studio tahun 2014 yang mengajarkan Zumba dan tari tradisional Indonesia. Saat pandemi, aktivitas tari sempat terhenti karena ketiadaan tempat berlatih. Ternyata ide menghidupkan sanggar tari disambut positif dan mereka sepakat memakai nama baru Spotlight Academy. Akhir Oktober lalu, Spotlight Academy tampil pada acara Mosaic International Showcase di Fashion Center at Pentagon City, Arlington, Virginia. In America, we rarely see dancers from Indonesia that are from Kalimantan. Usually it's Jawa or Bali, so it was a treat to see dancers from Kalimantan. Jadi aku suka pentas ini, ikut ini, karena not only aku juga belajar tentang culture-ku sendiri juga kan, tapi aku juga preserve culture aku dan showcase ke orang-orang di US public juga. Dari Silver Spring, Maryland dan Arlington, Virginia, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.